eh, kita masih diberi kesempatan dalam rangka penyampaian materi untuk mata kuliah teknik pneumatik dan hidrolik. Ya, ini sebelum saya mohon maaf karena besok saya ada acara keluarga, jadi untuk perkuliahan di minggu keempat ini saya ajukan. Ya, langsung saja izin share screen. Anakmu lo di sopo koncone ra ngerti jenenge lho. Sudah terlihat nggak? Oke, oke, baik. Saya mulai. Baik, rekan-rekan semua. Minggu lalu kita sudah Mau gak usah belajar udah terkait nges ya. dengan Ya gimana sana. karakteristik fluida kerja ya, baik yang pneumatik maupun hidrolik. Untuk Bidang aku. malam ini saya akan menyampaikan materi tentang desain rangkaian Ya. sistem pneumatik dalam dunia industri. Jadi ini kita mulai belajar terkait gimana cara menyusun rangkaian pneumatik. Nah, ini nanti contoh-contoh aplikasinya seperti apa. Baik, yang pertama eh, saya ulas kembali ya untuk refresh ulang ya. Jadi dalam rangkaian pneumatik itu nanti ada namanya aktuator ya. Di aktuator di sini adalah bagian dari keluaran atau output untuk mengubah energi suplai menjadi energi kerja yang dimanfaatkan. Nah, di sini nanti aktuator itu bisa berupa output semacam gerak lurus, maju mundur, semacam piston, atau gerak putar ya. Kemudian sinyal keluaran dikontrol oleh sistem kontrol dan aktuator bertanggung jawab pada sinyal kontrol melalui elemen kontrol akhir seperti itu. Nah, di sini aktuator pneumatik itu dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama untuk gerak lurus dan yang kedua untuk putar. Nah, untuk gerak lurus ini, untuk gerakan linier, ini ada silinder kerja tunggal atau single acting cylinder. Kemudian ada silinder kerja ganda atau double acting cylinder. Dan untuk gerakan putar, ini yang kedua itu untuk motor udara atau aktuator yang berputar atau yang mengayun seperti itu. Nah, untuk aktuator itu sendiri itu ada dua jenis ya. Jadi ya kalau kita lihat ya untuk tipe single acting aktuator atau untuk kerja tunggal itu aktuatornya itu dibantu gerakannya oleh oleh pegas ya. Jadi kalau kita lihat di sini nanti inputannya yaitu dari pneumatik, dari udara, udara nanti di eh, kompresikan sehingga mendorong piston. Nah, piston maju. Ketika pneumatik off, ini akan terdorong kembali seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah double action ya, dua dua aksi ya atau dua pergerakan yaitu bisa keluar dan ke dalam, bisa maju bisa mundur oleh pneumatik Tapi sampai baju udara. loh. Jadi itu Nah, benar baju loh. mohon bisa di mute dulu teman-teman ya. Oke, bisa saya lanjutkan. Jadi kalau yang ganda itu prinsipnya dia ada dua input pneumatik ya. Ini yang input pertama, ini yang input kedua. Nah, ini digunakan untuk mendorong piston keluar masuk seperti itu ya. Jadi nanti ketika input ini dikasih angin ya, tekanannya lebih tinggi dari yang sini, otomatis batang piston akan terdorong maju. Nah, sebaliknya kalau misalkan tekanan di input yang sebelah kanan dinaikkan dan sini apa ya dibuang ke udara luar misalkan ke lingkungan otomatis kan tekanannya akan turun sini. Nah, sini besar sehingga akan terdorong kembali. Nah, intinya kalau yang double acting ini dia
dua-duanya itu dikontrol oleh otomatis, baik input maupun output. Seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk jenis aktuator ini ada silinder kerja tunggal ya. Jadi di sini untuk silinder kerja tunggal itu tekanannya hanya bekerja ke satu arah saja. Jadi hanya maju saja ya. Sedangkan kembalinya ini didorong oleh gaya luar, bisa menggunakan spring. Nah, itu kemudian yang untuk silinder kerja tunggal ini menggunakan spring tadi seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang silinder kerja ganda ya, ini tekanannya dua arah, langkah maju dan langkah mundur ya. Jadi nanti toraknya ini bisa maju bisa mundur oleh pneumatis seperti itu. Nah, kemudian ada yang piston ganda seperti ini ya. Jadi piston toraknya ada dua kanan kiri, tapi ini geraknya juga bisa maju mundur karena input outputnya masing-masing satu ya di sini. Seperti itu. Tapi yang umum digunakan biasanya yang satu batang piston saja. Nah, kemudian untuk silinder kerja ganda itu ada yang menggunakan bantalan udara. Nah, ini kalau dengan bantal udara dalam satu arah seperti ini logonya. Ini di sini bantalannya, kemudian ini batang piston, ini katup input. Ada dua ya inputannya. Kemudian bantalan udara tetap dalam dua arah seperti ini. Jadi ada dua ini bantalannya. Kemudian bantalan udara yang dapat diatur dalam satu arah. Jadi di sini ada lambang panah ini untuk mengatur ininya ya. Apa istilahnya? Bantalan udara. Jadi nanti udara yang masuk sini bisa disesuaikan, bisa dikontrol, bisa di-adjust volumenya seperti itu. Kemudian bantalan udara yang dapat diatur dalam dua arah. Berarti ada dua di sini. Kemudian yang ini adalah bantalan udara yang diatur dalam dua arah dan piston dengan magnet penyensor. Di sini ada sensor magnet di tengah-tengahnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ambil contoh videonya. Second example uses a double-acting actuator. Ini adalah double acting actuator. When the button is pressed, air is sent to the back of the cylinder, Ya, pushing it ketika out. But this diaktuasi, time, when the button is released, ini air is ada sent to the front of the gerakan cylinder, udara pushing it dari back, rather than satu relying on a ke spring. empat ya, sehingga Air is piston exhausted maju. through different ports depending on the Kalau position of the dilepas, cylinder. itu Best pegas practice akan would see dorong sehingga unidirectional piston flow mundur. regulators to ensure that maximum flow is allowed into the cylinder, but flow is controlled when in the exhaust phase on each side. Ya, di sini ada flow controlnya. Ini untuk mengatur nanti debit atau volume udara bisa di setel sehingga nanti langkah piston bisa lambat atau cepat itu bisa diatur debitnya seperti itu. Kata ulangi lagi ya. Second example uses a double-acting actuator. Ini ada When the dua button is pressed, inputan air ya. is sent to the back of the cylinder, pushing it out. But this time, when the button is released, air is sent to the front of the cylinder, pushing it back, rather than relying on a spring. Air is exhausted through different ports depending on the position of the cylinder. Best practice would see unidirectional flow regulators to ensure that maximum flow is allowed into the cylinder, but flow is controlled when in the exhaust phase on each side. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian selain aktuator, ini ada katup ya. Ini salah satu komponen dalam sistem pneumatik. Jadi untuk katup itu ada banyak ya. Nah, ini saya ambil contoh untuk katup pengarah atau directional control valve. Itu ada katup 2/2, 3/2, 5/2. Nah, dua di depan itu menunjukkan jumlah portnya.
Nah, kalau yang dua belakang ya, ini adalah menunjukkan apa istilah ruang ya. Jadi nanti ada kayak pensaklaran, saklar posisi lah, posisi ruang satu, ruang dua, ruang tiga, seperti itu. Itu. Jadi, kemudian ada katup searah atau non-return valve ya. Nah ini ya, contohnya di sini ada check valve. Jadi ini arah aliran ini hanya searah saja, jadi tidak bisa kembali. Untuk udara itu ketika dikasih check valve, di nanti tekanan yang masuk ke check valve itu tidak bisa kembali, hanya searah saja. Kemudian two pressure valve ini berarti dua arah ya. Kemudian shuttle valve ya. Shuttle valve ini kayak gerbang logika OR ya. Kalau yang two pressure itu N ya. Kalau logikanya nanti dua input, satu output. Nah, kemudian ada quick exhaust valve. Nah, ini fungsinya nanti untuk katup apa ya, semacam mempercepat supaya udara itu rilis sehingga piston cepat apa ya cepat kembali ya. Jadi ini nanti ada katup exhaust ya semacam exhaust itu fungsinya untuk mempercepat supaya pembawaan udara itu lebih cepat sehingga piston itu gerakannya lebih cepat seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada katup pengatur aliran atau istilahnya flow control valve. Jadi ini yang diatur adalah debit udaranya ya. Jadi nanti kayak semacam keran air itu ya kalau pengen debitnya besar berarti nanti kerannya dibuka penuh ya. Tapi kalau pengen debitnya kecil, nah, lajunya kecil ya kerannya ditutup seperti itu. Nah, di sini ada dua ya yang bidirectional flow control valve, artinya ini untuk mengatur aliran dua arah ya. Kemudian ada one way flow control valve ini untuk satu arah. Nah, ini mengatur untuk aliran udara. Kemudian ada katup pengatur tekanan atau pressure valve ya. Nah, ini ada pressure regulating valve, pressure limiting valve, kemudian satu lagi katup berangkai atau sequence valve. Nah, di sini eh, untuk pressure valve atau governor ya, ini untuk mengatur tekanan ya. Ini prinsipnya sama, kita bisa adjusting menggunakan kayak keran gitu ya. Supaya untuk tekanan yang dilalui bisa naik atau bisa turun. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir ada kombinasional valve ya, di valve kombinasi ya, di gabungan. Nah, kemudian untuk jenis katup kontrol arah itu ada lambangnya, ada logonya ya. Jadi kalau kotak ini menunjukkan posisi ya, posisi pensaklaran katup atau ini ruang ya, ada ruang satu, ruang dua itu. Kemudian di sini jumlah kotak menunjukkan jumlah posisi ya. Posisi pensaklaran katup. Contoh misalkan kalau di sini ada dua dua kotak. Ini berarti menunjukkan pensaklaran ini bisa posisi on, bisa off. Atau normally close, normally open ya. Sedangkan kalau misalnya kotaknya ada tiga, itu bisa posisi dengan posisi satu, nol, atau dua seperti itu. Kemudian di sini kotak ada tanda panah ini menunjukkan aliran. Kalau ini dilihat inputnya bawah, outputnya di atas. Berarti aliran menuju ke atas. Nah, ini ada anak panahnya. Kemudian kalau ada kotak, kemudian di sini aliran kayak di buntu, nah, dia tidak menyambung, berarti di blok, terblokir, berarti alirannya close, tertutup.
Kemudian di sini ada garis luar ya di luar kotak itu ada garis ini tegak lurus. Nah, ini menunjukkan portnya ya. Jadi ini semacam kayak saluran masuk sama saluran keluar, input dan output. Oke, nah ini contohnya di sini ada katup 3/2 ya. Jadi 3 port ya, dua ini dua posisi ya. Ini kalau kita lihat ketika ini kondisinya kan normally close ya, karena di sini yang nomor satu itu ada input, nomor dua output, yang ketiga itu exhaust ya, keluaran apa ya exhaust buang. Jadi kalau kita lihat di sini posisi normally close ya, jadi katup satu ini tertutup ya, jadi tidak ada aliran dari satu ke dua, sehingga ini posisi normally close tertutup ya. Nah, ketika ini diaktuasi, misalkan ada tekanan atau dorongan dari ini, bentar. Misalkan ada tekanan dari sini ya. Artinya ini ada aktuasi sehingga nanti posisi yang awalnya normally close ini berubah menjadi normally open yang di sini ya. Jadi ini port satunya ini ya, tiga ini, dua ini. Nah, nah, pada saat posisi ini berarti dia normally open. Jadi nanti arah aliran dari satu menuju dua ke atas, kemudian dari dua ke tiganya tertutup seperti itu. Paham ya? Jadi di sini kalau pas posisi normally close seperti ini, ketika diaktifasi ya, ini nanti arah aliran akan berubah. Awalnya dia dari atas ke bawah, dari dua ke tiga, kemudian setelah diaktuasi, aliran berubah jadi satu ke dua, seperti itu. Oke, paham ya dari sini teman-teman. Jadi aman harus paham dulu kalau yang port satu itu yang bawah ini ya, sebelah kiri, port dua output atas, port tiga yang ini bawah kanan exhaustnya. Nah, kemudian di sini katup 3/2 kondisi normally close juga sama ya. Ini pas kondisi normally close ini arah aliran dari dua ke tiga itu ya. Tapi kalau pas kondisi di ruang ini ya, ketika diaktuasi sehingga aliran dari port satu ke port 2 ke atas gitu. Nah, kemudian ada jenis katup yang lain. Ini ada katup 2/2. Nah, ini di sini eh, yang pertama adalah kondisi normally close. Jadi cirinya di sini katup satu itu dia di blok ini, jadi tidak ada aliran ya. Ini alirannya buntu ya. Kan antara satu dan dua ini tidak nyambung berarti di blok. Berarti ini normally close ya. Jadi yang dilihat itu adalah port nomor satunya dulu. Itu dia di blok apa tidak. Kalau di blok berarti dia close, tapi kalau dia tidak di blok, dia open. Itu ya ini untuk katup 2/2. Kemudian untuk katup 3/2 di sini satunya di blok berarti normally close ya. Kalau yang bawah sini dia open ya, tidak di blok. Seperti itu. Nanti ada katup 5/2, 4/2 dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada simbol untuk aktuasi elemen ya. Jadi untuk mereset ulang itu ada secara
Untuk mengaktuasi itu ada secara mekanikal ya. Mekanikal itu bisa dengan ini ya, ditekan. Kemudian untuk baliknya menggunakan spring ya. Kemudian ada yang menggunakan roller lever ya. Jadi semacam roll tuas. Kemudian untuk resetnya kembalinya menggunakan air spring. Jadi kayak udara ya. Mm-mm. Kemudian untuk yang ketiga ini ada eh, roller lever dengan idle return. Jadi nanti seperti ini ada tuas roller ya. Kemudian untuk kembalinya ini bisa menggunakan mekanikal, menggunakan spring atau dengan air spring seperti itu. Ini untuk tipe-tipe aktuasi dalam katup ya. Jadi bisa ditekan ya, manual, kemudian baliknya dilepas. Itu bisa kembali menggunakan gaya dari luar dari spring ya. Oke, kemudian ada yang menggunakan push button ya. Push button ini kayak ditekan, dia akan aktuasinya berpindah dari ruang satu ke ruang dua, misalkan seperti itu. Dan ada yang menggunakan lever ya, seperti ini, kayak handle gitu ya. Kemudian ini menggunakan lever juga ini manual ya, dengan dua posisi. Kemudian ada yang menggunakan pedal atau foot valve ya, pedal kaki seperti itu. Ada yang menggunakan pneumatik. Jadi di sini nanti untuk men-trigger supaya katup ini berubah posisi itu bisa dipicu dari tekanan udara. Nanti dialir udara dari sini, otomatis katup akan berpindah posisinya. Kemudian yang dikontrol secara elektrikal menggunakan solenoid biasanya ya, atau dengan direct actuated valve ya. Kemudian yang elektrikal seperti ini menggunakan solenoid pilot valve, seperti ini lamanya. Kemudian yang menggunakan manual override seperti ini. Kemudian ini ada yang menggunakan differential piston. Nah, ini didominasi sisi samping ya. Kemudian untuk baliknya bisa menggunakan pneumatik sama posisinya menggunakan differential piston seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk eh, penamoran portnya, jadi teman-teman jangan keliru ya. Jadi untuk supply atau input itu biasanya dikasih nomor satu ya. Nah, berarti di sini satu. Kemudian untuk port kerja atau luaran itu biasanya 2 sama 4 atau 6 kalau misalkan jumlah katupnya ada 6 seperti itu ya. Pokoknya yang genap itu yang working port atau luarannya. Kemudian yang exhaust ya itu yang 3 5 7 kalau ada, tapi umumnya 3 sama 5 seperti itu. Kemudian ada pilot port ya. Ini seperti ini untuk trigger ya untuk mengaktuasi ini dari port 10, 12, 14 seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada pilot port ya yang di trigger menggunakan udara itu 14 artinya ini nanti mengarahkan untuk port 1 dan 4 itu berpindah ke sini. Nah, jadi nanti akan ada aliran dari 1 menuju 4 berarti ke atas. Sedangkan kalau dari sini berarti 1 ke 2. Jadi nanti 1 ke 2 ya. Jadi nanti alirannya balik ya seperti itu dari atas ke bawah seperti itu. Sedangkan untuk exhaust 3 dan 5 itu masih kondisi normally close ya.
itu. Oke, ini ada spring. Nah, kemudian untuk jenis katup, ya untuk aktuasinya itu kalau model button seperti ini ya. Kemudian untuk roller, kemudian ada idle roller ya, seperti ini. Kemudian ada yang umum yang general, jadi bisa dipencet ya. Kemudian ada menggunakan detent, ya, seperti ini kayak apa ya, ya kayak tuas juga, nanti ditarik, dorong, seperti ini. Kemudian ada yang menggunakan push button juga, menggunakan pulsa ini. Kemudian untuk jenis katupnya, ini kalau kita lihat ini ada katup 2/2 ya. Di sini inputnya di port 1 ya, outputnya di port 2. Ini yang simple ya, ini hanya 2/2, jadi hanya dua katup saja, input sama output saja. Oke. Kemudian kalau katup 3/2 seperti ini ya, lambangnya seperti ini, ada 3 port, 1, 2, 3. Yang satu ini untuk yang input ya, yang dua sebagai working port atau luaran atau output, yang tiga exhaust. Ini. Nah, ini beberapa komponen pneumatik ya, ada aktuator, ada valve ya, ada apa ini? Ini jenis-jenis aktuator semua ini. Ada yang model rotary ya, ada yang model cat rod, gripper, nah, dan yang model round body. Nah, oke. Itu eh, yang awal dulu ya sebelum kita menunjuk apa melanjut ke diagram alir atau skematik diagram pneumatik. Mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan lambang-lambang, kemudian jenis-jenis eh, komponen pneumatik itu apa saja. Saya kira mudah ya, gampang ya dipelajari untuk pengkodean, nomoran dan sebagainya. Baik, kalau tidak ada ini saya lanjutkan ke diagram alir ya, schematic flow. Ya. Di sini untuk diagram alir ya, perancangan sistem kontrol pneumatik mengacu pada diagram alir sistem. Jadi teman-teman di sini sebelum merancang suatu sistem pneumatik, teman-teman harus melakukan sketsa ya, menggambar dulu nanti diagram alirnya seperti apa, skematik diagram seperti apa. Nah, kira-kira dari skematik itu nanti butuh komponen apa saja supaya sistem itu bisa bekerja dengan optimal. Nah, mungkin yang perlu disiapkan dalam diagram alir itu adalah yang pertama adalah supply air ya. Supply air itu supply udaranya itu berupa kompresor, di apa, kemudian valve valve kontrolnya, valve untuk katup pengontrol aliran, kemudian aktuatornya seperti apa. Nah, itu harus di-clearkan dulu. Kemudian yang kedua diagram rangkaian harus digambar dengan tata cara penggambaran yang benar ya, untuk memudahkan membaca dan merangkai komponen. Jadi nanti untuk penomoran, untuk urutannya itu harus harus sesuai. Nah, di sini diagram alir dari yang pertama dari bawah itu ada catur daya atau sumber energi. Nah, ini di sini pasokan energi itu bisa dari kompresor. Ini untuk yang membangkitkan udara ya. Jadi nanti suatu sistem pneumatis itu harus ada kompresor karena ini yang menyuplai udara dalam suatu sistem pneumatik. Nah, di sini pasokan energi ada kompresor, ada tangki, ada reservoir ya, kemudian ada pengatur tekanan, kemudian ada peralatan pelayanan udara.
FRL, ada filter, ada lubrikator, ya, ya, seperti itu. Kemudian ada pressure governornya untuk mengatur tekanan juga. Kemudian dari catu daya ini nanti udara atau pneumatis dialirkan ke elemen masukan input ya. Ini bisa berupa sinyal ya, sinyal masukan itu ada sensor ya. Jadi di sini ada katup kontrol arah ya, atau kemudian ada batas, ada tombol, ada sensor proksimitas ya, seperti ini gambarnya. Jadi di sini untuk inputan itu bisa berupa katup kontrol arah ya. Jadi nanti kira-kira katup ini mau diarahkan kemana setelah dari kompresor ini. Seperti itu. Kemudian untuk prosesornya atau elemen bahan proses ini akan dari elemen input akan diproses ya berupa sinyal ya. Ini kayak gerbang logika AND dan OR ya. Misalkan ini ada bidirectional valve ya. Jadi dua input, satu output seperti itu. Seperti itu. Jadi di sini eh, prosesor itu ada katup kontrol arah, kemudian ada elemen logika AND atau OR, kemudian katup kontrol tekanan. Nah, ini yang tekanan bisa di setting sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada lagi setelah diproses ini eh, akan menuju ke ini elemen kontrol akhir. Nah, ini berupa sinyal kontrol. Nah, kemudian elemen kontrol ini ada katup kontrol arah di directional control valve ya, yang tadi ada katup 2/2, 3/2, 5/2 dan sebagainya. Gitu ya. Ini yang mengontrol misalkan apakah ini nanti kondisi ke posisi pensaklaran on atau pensaklaran off. Nah, ini yang mengatur ada elemen kontrol akhir seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah aktuator. Nah, aktuator ini nanti geraknya bisa linear, lurus, maju mundur atau ya berputar seperti itu. Nanti tergantung kebutuhan aktuasinya seperti apa. Kemudian untuk aktuator itu jelas ada silinder ya, kemudian aktuator putar, kemudian indikator ini bisa berupa lampu ya, lampu LED dan sebagainya. Oke, itu tadi urutan dalam eh, membuat diagram alir ya. Jadi 5 komponen ini harus ada minimal. Tapi minimal itu ini ya, satu daya, elemen kontrol, sama aktuator. Oke, kemudian untuk tata letak rangkaian, jadi ini teman-teman harus hati-hati dalam membuat tata letak rangkaiannya. Nah, jadi yang pertama, diagram atau skematik rangkaian itu harus digambar tanpa mempertimbangkan lokasi tiap elemen yang diaktifkan secara fisik ya. Dan dianjurkan bahwa semua silinder dan katup kontrol arah digambarkan secara horizontal dengan silinder bergerak dari kanan ke kiri sehingga akan lebih mudah dimengerti. Nanti posisi silindernya itu apakah vertikal, apakah horizontal itu harus diperhatikan juga ya. Kemudian urut-urutan yang penempatan, misalkan yang pertama itu ada suplai udaranya berupa kompresor, kemudian valve, baru akvator. Itu nggak boleh kebalik-balik. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tiap komponen diberikan penomoran dengan aturan tertentu. Jadi nanti untuk menandai masing-masing part dari komponen itu jelas supaya bisa dimengerti itu harus dikasih pengkodean berupa nomor seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat secara aturan untuk penomoran ini yang pertama adalah nol, nol titik. Ya, itu adalah satu daya, yaitu kompresor.
Kemudian satu, dua, tiga, dan seterusnya itu adalah nomor dari tiap grup atau mata rantai kontrol. Kemudian 1.0, 2.0, 3.0, dan seterusnya itu aktuator atau elemen kerja. Dan kalau titik satu, ya itu elemen kontrol. Kemudian kalau titik 01 dan seterusnya itu elemen antara elemen kontrol dan elemen kerja. Sedangkan titik 2, titik 4 elemen pengaktif silinder keluar. Dan titik 3, titik 5 itu adalah elemen pengaktif silinder bergerak masuk. Seperti itu. Jadi ini harus dipahami ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Untuk kompresor berarti logonya 0.1 ya. Kemudian di sini untuk valve ini 1, 2, 3 menunjukkan port. Ya. Kemudian ini adalah lambang 1.2. Dua itu tadi apa? Nih, menunjukkan elemen apa? Pengaktif silinder ya. Jadi dia kayak pengatur ya. Dan kalau silinder sendiri dia 1.0 sebagai aktuatornya. Oke ya, ini supaya dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam eh, rangkaian pneumatik, itu contohnya di sini ada energi supply elemen ya. Ini ada kompresor, kemudian di sini yang sudah dilengkapi FRL ya, ada filter ya, kemudian ada pressure governor ya, kemudian ada lubrikator juga ya. Jadi ini sudah satu paket jadi elemen supply. Kemudian di sini ada inputan ya, untuk inputan. Nah, kemudian processing elemen, control elemen, kemudian working elemen ini aktuatornya seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat sistem pneumatik di sini adalah untuk mengontrol gerakan piston secara maju maupun mundur seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh diagram rangkaian pneumatik. Di sini ada kombinasi antara elektropneumatis ya. Jadi di sini untuk mengaktuasi apa valve di sini itu menggunakan solenoid ya. Jadi nanti dikontrol secara elektrikal ya. Kemudian ini ada katup pengatur aliran ya. Kemudian ini adalah aktuatornya. Jadi di sini sistemnya ini mengontrol eh, dua aktuator sekaligus ya secara simultan dengan tipe double acting cylinder ya. Ini nanti teman-teman bisa melihat skematik diagram yang di kiri ini. Jadi di sini ada solenoid valve, ini ada limit switch ya. Nah, ini dialiri tegangan 24 volt seperti itu. Nanti ini kalau misalkan Y1 aktif ya, ini akan berubah posisinya dari ruang satu ke ruang dua seperti ini. Jadi nanti posisi apa aliran udara awalnya sini ya. Nanti dia mundur, tapi kalau ini dipindah, dia akan berpindah ke ruang sini. Ini alirannya sini. Piton bergerak maju seperti itu. Oke, ini adalah contoh diagram rangkaian pneumatik. Nah, kemudian ini ada studi kasus ya. Jadi teman-teman bisa membuat skematik diagram secara sederhana dari studi kasus ini. Nah, di sini ada beberapa balok ya. Jadi balok ini disusun secara bertingkat. Nah, ini balok ini akan didorong oleh piston maju sehingga ini akan turun habis ya. Nah, kira-kira seperti apa diagramnya? Nah, seperti ini simpel sekali ya.
Jadi cukup menggunakan tiga elemen ya. Yang pertama untuk suplai udaranya dari kompresor. Kemudian di sini ada lambang filternya, ada pressure governornya untuk atur tekanan dan dialirkan ke atas melewati valve katup 3/2 yang dikontrol secara manual, mekanikal. Kemudian dia akan kembali dengan spring ya. Nah, ini untuk mengatur aktuator single acting ya. Di sini ada pedasnya. Jadi nanti kalau posisi awal ini adalah normally close. Jadi piston masih belum bergerak maju ya, karena di sini di blok ya. Port satunya tertutup ya, normally close, sehingga tidak ada aliran dari satu ke dua, tapi dia tertahan di satu sini, sehingga piston masih belum terdorong maju. Nah, ketika diaktuasi, ini ditekan dash. Berarti nanti ada aliran dari satu ke dua karena tekanannya ini tinggi sehingga mendorong torak atau piston gerak maju. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini nanti kalau dilepas, nah ini akan otomatis mundur, mundur sehingga nanti posisi udara yang di sini kan dia dihubungkan dengan exhaust ya. Dia langsung berubah ke udara luar sehingga piston bergerak mundur. Oke, itu ya. Ini sangat sederhana. Ada yang ditanyakan? Oh, tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada case yang kedua. Jadi di sini ada track conveyor ya. Jadi track conveyor ini menggunakan double acting cylinder. Jadi silindernya dikontrol secara maju mundur ya dengan pneumatis. Kemudian di sini track conveyor ini bisa diubah arahnya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, ini nanti loadingnya ini bisa pakai jalur yang sini atau bisa pakai yang sini. Nah ini nanti tinggal maju kayak whistle ya, kayak kalau di kereta itu whistle, sistem whistle. Nah, sinyal kontrol pneumatis yang digunakan menggerakkan trek diperoleh dari bus button yang terpisah. Silinder akan berada pada posisi sesuai dengan sinyal kontrol yang terakhir diberikan. Ini gimana skematiknya? Kita coba lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di sini pakai double acting cylinder ya. Jadi silinder dengan dua arah ya, maju mundur dikontrol dengan otomatis. Kemudian di sini ada directional control valve untuk mengatur ini ya arah aliran ya. Kemudian ini valve inputan ya. Dan di sini ada supply udara ke kompresor. Nah, di sini dari kompresor dia akan menghasilkan udara untuk mendorong piston. Nah, tentunya sebelum ke piston itu dia ada pengatur arahnya ya. Di sini ada trigger untuk bisa berubah dari posisi ini ruang ini menggunakan trigger dari pneumatis. Itu pula yang sini ya. Paham ya? Ya nanti di pertemuan berikutnya kita coba belajar menggunakan software fluid sim ya. Kita coba simulasikan untuk skematik diagram tersebut ya. Yang diagram yang saya jelaskan di hari ini. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman? Sangat gampang ya dalam rancang. Ya mungkin nanti
eh, belajarnya kita dari rangkaian yang sederhana dulu ya. Misalkan sistem kontrol langsung, kemudian sistem kontrol tak langsung, kemudian nanti ada kompen dengan elektrikal seperti apa. Yang jelas kita harus menggambarkan skematik diagramnya dulu ya sebelum kita membuat sistem pneumatik supaya nanti ketika membuat ini tidak banyak kesalahan. Oke, ada pertanyaan terkait diagram alir ini. Ini prinsipnya di sini dalam membuat diagram alir ini adalah fungsi logika ya. Jadi intinya untuk supaya aktuator itu bisa bergerak maju mundur kan harus ada suplai udara ya. Nah, suplai udara itu kan bisa dikendalikan ya. Nah, kendalikannya lewat apa? Lewat katup-katup itu. Nanti apakah pengennya aktuator atau piston itu geraknya cepat? Nah, nanti berarti suplai udara yang menuju inputannya itu diperbesar tekanannya supaya gerakannya lambat, supaya gerakan cepat. Atau baliknya kalau misalkan pengen lambat, berarti nanti katupnya yang menuju Indo, karena kalau ada adjuster itu tinggal menutup ya katup itu secara pelan-pelan supaya debit udara yang menuju piston itu ya berkurang sehingga geraknya lebih lambat seperti itu. Intinya hanya kita itu hanya memainkan pertama arah sama ini ya gerakannya pingin lambat, pingin cepat, nah, itu nanti tergantung dari kebutuhan seperti itu. Kemudian nanti ada triggernya bisa menggunakan eh semacam ini push button atau nanti ada pneumatis, pneumatik atau nanti ada juga yang menggunakan solenoid. Nah, itu hanya ini aja trigger untuk mengaktifkan supaya posisi katup ini bisa berpindah dari posisi apa ya normally open atau normally close. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan apa tidak teman-teman? Ini lebih banyak teori dulu ya. Nanti kita insya Allah minggu depan baru prakteknya. Kita menggunakan fluid sim aja yang paling simpel ya. Oke, saya open pertanyaan. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo, silakan monggo kalau mau ada yang bertanya. Kira-kira yang saya terangkan ini cukup jelas apa ada yang kurang? Monggo aja. Kira-kira eh, tanggapan teman-teman. Di sini teman pun sudah punya ini ya software Fluid Sim ya. Halo. Barangkali nanti teman-teman kalau pengen belajar minggu depan
sambil praktek ya pakai laptop. Mohon nanti diinstal ya softwarenya. Nanti bisa saya punya nanti tak kirim ke Pak Denny ya. Mungkin dari Pak Denny nanti bisa share ke teman-teman. Siap, Pak. Ya. Mungkin izin Pak untuk Sabtu anak-anak mungkin sebagian saya suruh di lab Pak karena yang ada fluid SIM-nya di lab. Mungkin yang nggak ada fluid SIM nanti bisa ke lab seperti itu Pak. Oh gitu. Oke, Oke. siap. Yang nggak ada biasanya teman-teman nggak ada laptop soalnya. Nanti mungkin bisa saya fasilitasi lewat lab. Oh, oke. Siap Pak. Ya, ada pertanyaan teman-teman? Kayaknya nih liburan nih lagi ini ya, lagi banyak banyak yang healing nih kayaknya. Kalau Sabtu juga masuk Pak Denny biasanya teman-teman. eh ini Pak masih kemut, kemute. Untuk Sabtu Minggu ini saya masuk terus Pak. Karena Pak Pras itu bisanya harus ke lab Pak karena gambar CAD. Oh ya ya. Terus ada beberapa praktisi dari luar kota juga yang harus memang gambar Pak. Karena kalau gambar susah kan Pak kalau pakai Zoom. Ya ya. Oke. Oke, mungkin minggu depan ya kita mulai belajar software FluidSim ya. Siap Nanti Pak. mulai kasus yang sederhana dulu sampai nanti yang paling rumit ya seperti itu. Teman-teman sebenarnya bisa belajar dari YouTube juga itu banyak itu yang materi tentang pneumatis hidrolik gitu. Ya, kalau nggak ada mungkin bisa dicukupkan Pak Denny. Kira-kira eh, ini jam berapa nih? Masih jam 8:30 ya. 1 jam aja. Oke. Untuk Kalau dokumentasinya saya atur Pak nanti. Aman Pak. oh ya, Oke, siap. siap. Ya, ya. Baik, Pak. Oke, nanti untuk materi saya langsung upload di Google Drive. Itu aja nggih. Oke, siap Pak. Oke, siap, siap. Jadi kalau tidak ada ini bisa saya akhiri ya. Oke Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan malam ini. Saya mohon maaf apabila ada kurangan ya dalam menjelaskan. Tapi insya Allah kalau teman-teman nanti mau bertanya di luar ini, saya terima. Nanti pengen belajar lebih detail tentang sistem brake misalkan di kereta itu seperti apa. Monggo nanti bisa japri saya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. terima kasih atas materinya Pak. Mohon izin sebelum kita tutup, silahkan aktifkan kameranya. Kita ambil gambar terlebih dahulu. Bentar. Yang lain ditunggu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Farid. Mohon izin Pak Farid, saya mau ada kuis sedikit sama teman-teman. Mohon izin saya melakukan kuis dulu ya Pak. Monggo bisa ditinggal langsung Pak. Oke, oke. Terima kasih Pak Denny. Oke, Izin sama-sama brief Pak. ya. Oke.
Ya, baik teman-teman semua, sebelum kita tutup, kita adakan kuis terlebih dahulu. Silahkan diperhatikan share screen-nya semua. Saya akan mengirimkan, ya, silakan dibuka dulu drive-nya, formnya, silakan diisi nama, NIM, NIM sama kelasnya terlebih dahulu.